Bab 1010, Jauhi Jinling di masa depan. Tepat sekali, apakah kamu tidak malu? Tidakkah kau merasa malu? Jika kita benar-benar harus menanggapi tantangan seperti ini dengan serius, kita akan menantang pemimpin sekte setiap hari. Tapi bagaimana itu bisa menjadi hal yang sama? Orang-orang dari gerbang Luosheng menimpali. Awalnya, semua orang mengira Yang Chen terlalu takut untuk menerima tantangan itu. Namun setelah mendengar kata-kata Yang Chen, mereka tiba-tiba mengerti. Benar sekali, Zhang Chulong sudah menjadi seorang jenius generasi tua. Perbedaan usia kultivasinya jelas terlihat jika Anda menantang seorang jenius muda, bukankah itu terlalu berlebihan? Namun, pada akhirnya, sangat sedikit orang yang mengenal Yang Chen. Meskipun Yang Chen terkenal di kota utama Longfeng, bagaimanapun juga, ia belum cukup lama terkenal. Akibatnya, reputasi dan prestisenya belum menyebar jauh, dan tidak banyak orang yang mengenalnya. Hal ini juga menyebabkan sebagian besar orang tidak mengetahui usia sebenarnya Yang Chen, dan mereka hanya mengira Yang Chen lebih tua dari Zhang Chulong. Bahkan sekarang setelah Yang Chen menyebutkannya, orang-orang masih tidak mempercayainya. Hanya Zhang Chulong, setelah tertegun sejenak, tiba-tiba teringat bahwa saintes Jinling pernah menyebutkan usia Yang Chen sebelumnya. Itulah sebabnya Zhang Chulong tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Jinling saintes lagi. Ruan Jinling tidak tahu apa maksud Yang Chen, tetapi dia bersaksi dengan jujur, memang, tuan muda yang baru berusia lebih dari 20 tahun ini. Tuan muda Zhang, jika saya boleh berkata begitu, menantang tuan muda yang dengan gegabah seperti itu memang akan menguntungkannya. Tidak heran dia menolak, karena itu pada dasarnya tidak adil. Bahkan Jinling saintes pun berkata demikian. Zhang Chulong tidak bisa senang karenanya. Matanya merah, dan dia ingin mencabik-cabik Yang Chen saat itu juga. Namun dia menahan diri dan berteriak marah, "Baiklah, kuakui aku menantangmu dengan gegabah, bocah. Jika kau benar-benar berpikir itu tidak adil, aku akan menggunakan setengah kekuatanku untuk melawanmu." Bagaimana? Melihat Zhang Chulong berkata demikian, Yang Chen tahu bahwa Zhang Chulong tidak benar-benar mengetahui kekuatannya yang sebenarnya. Jika dia benar-benar tahu bahwa Yang Chen telah mencapai tingkat kedua dari alam bela diri bumi, dia mungkin tidak akan berani membuat pernyataan gegabah seperti itu. Melihat Zhang Chulong begitu marah, dia ingin menyelesaikan masalah dengannya. Yang Chen merasa agak malu untuk tidak setuju. Dia menyeringai tipis, tidak perlu, Tuan Muda Zhang, apa gunanya menang melawanmu jika kamu benar-benar melakukan itu? Pembuluh darah Zhang Chulong menonjol, dan Yang Chen masih berpikir dia bisa menang. Namun, untuk membujuk Yang Chen agar mau berduel, Zhang Chulong menahan diri. Sekarang, dia hanya ingin menghancurkan semua martabat Yang Chen. Yang Chen berkata dengan tenang, Tuan Muda Zhang, Anda tidak mengerti maksud saya. Maksud saya sebenarnya adalah, mengapa saya harus menerima tantangan Anda? Jika saya menerima tantangan Anda begitu saja, itu akan sangat membosankan. Anda seharusnya memberikan semacam insentif, apa yang bisa saya dapatkan jika saya menang? Kalau tidak, apa gunanya menang melawan Anda? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang? Zhang Chulong berkata dengan dingin. Jika tidak ada gunanya bertarung meski tahu akan kalah, maka lebih baik aku menolak, bukan begitu, Tuan Muda Zhang? Yang Chen melambaikan tangannya. Zhang Chulong benar-benar bingung dengan cara Yang Chen melakukan sesuatu. Bagaimana dia bisa membiarkan Yang Chen menolak? Kalau tidak, kemana dia akan melampiaskan amarahnya hari ini? Dia dengan cepat berteriak, apa yang kamu inginkan? Yang Chen menyeringai, tidak banyak. Jika Tuan Muda Zhang kalah, jangan ganggu Nona Ruan lagi. Baiklah. Nak, aku akan melakukan hal yang sama. Jika kau kalah, jangan pernah muncul di hadapanku dan Jinling lagi. Teriak Zhang Chulong dengan kasar. Tidak masalah. Yang Chen melihat Zhang Chulong setuju dengan sangat tegas dan melangkah maju. Pipi sang santa Jinling sedikit memerah, saat Yang Chen berhasil menolongnya sekaligus menantang dirinya sendiri, membuatnya tersentuh dan penasaran apakah Yang Chen benar-benar peduli padanya. Zhang Chulong melihat Yang Chen akhirnya menerima tantangan setelah dibujuk dan tidak sabar untuk pamer, kemarilah, Yang, tempat itu luas dan terbuka. Dia melangkah maju, memamerkan kekuatan alam bela diri bumi tingkat kedua miliknya, dan saat dia berdiri kokoh, semakin banyak pula penonton yang berkumpul di sekitarnya.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pertarungan Yang Chen dengan Zhang Chulong menjadi hidangan pembuka yang menggiurkan sebelum konferensi diskusi Dao. Semakin banyak seniman bela diri memusatkan perhatian mereka pada tempat ini. Seseorang benar-benar berani melawan Zhang Chulong. Di antara para talenta generasi tua, tidak banyak yang berani melawan Zhang Chulong. Zhang Chulong mencapai tingkat kedua alam bela diri bumi hanya dalam 70 tahun kultivasi dan pasti akan mencapai alam bela diri surga di masa depan. Mencari kematian, orang itu pasti mencari kematian. Setiap orang yang melihat Yang Chen bertarung dengan Zhang Chulong merasa tidak ada ketegangan dalam pertarungan itu. Yang Chen, seperti biasa, bersikap tenang dan kalem. Saat menatap Zhang Chulong, dia bisa dengan mudah melihat amarah di matanya dan kegilaan yang membuktikan bahwa dia tidak sabar untuk bergerak. Yang Chen terkekeh, "Tuan Muda Zhang, apakah sudah waktunya untuk memulai sekarang? Jika menurutmu sudah waktunya untuk memulai, maka mari kita mulai." Zhang Chulong memutar lehernya. Yang Chen berkata, "Baiklah, mari kita mulai." Zhang Chulong segera menyerbu dengan suara mendesing. Kecepatannya lenyap dalam sekejap, seperti kilatan petir. Dalam sekejap, ia muncul di depan Yang Chen. Tangannya dipenuhi cahaya listrik tebal, berderak saat menghantam Yang Chen. Dapat dilihat dengan jelas bahwa aliran udara di udara terkonsentrasi sepenuhnya di sekitar tangannya. Oh, Yang Chen menganggapnya menarik. Zhang Chulong juga menggunakan teknik petir dan petir, yang metode umumnya adalah menyerap esensi petir dan petir di udara, lalu mengumpulkannya ke telapak tangannya. Lengannya seharusnya telah ditempa secara khusus, memiliki kemampuan luar biasa untuk merasakan petir dan petir. Kalau saja dia tidak bisa menggunakan jurus petir, dia pasti ingin menggunakannya untuk meredam amarah Zhang Chulong. Sayangnya, pada saat dan tempat ini, konferensi diskusi Dao pasti akan dihadiri oleh pasukan dari 36 wilayah timur yang berpartisipasi dalam perjalanan alam rahasia Qi Ungu. Jika Yang Chen memamerkan teknik seperti itu pasti akan mengungkap identitasnya sebagai Yang Chen. Akibatnya, dia tidak dapat menggunakan jurus petir, jurus pengubah api cair, bahkan jurus api bintang dan jurus telapak awan gelap gunung hitam, dia harus menggunakannya dengan sangat hati-hati. Namun bukan berarti dia tidak punya cara lain. Sebenarnya, mengalahkan Zhang Chulong tidak membutuhkan banyak usaha. Melihat Zhang Chulong begitu geram dan ingin membunuhnya, Yang Chen mengeluarkan tombak Hongyan lalu menusukkannya ke depan. Gaya gunung runtuh. Kekuatan dahsyat itu meledak seketika, dan kemudian, kekuatannya menyebar dengan cepat. Fitur terbesar dari Mountain Collapsing Style adalah jangkauannya yang luas dan tingkat serangannya yang tinggi. Sekali berada dalam jangkauannya, sulit dihindari. Zhang Chulong tidak memiliki keterampilan itu, setidaknya. Dia telah memasuki jangkauan ledakan gaya runtuhnya gunung. Orang-orang awalnya percaya bahwa Yang Chen pasti akan kalah, tetapi dalam sekejap, mereka semua menutup mulut mereka. Karena ketika mereka melihat Zhang Chulong, yang sebelumnya penuh semangat, dia sekarang menjadi kacau balau. Bab 1011, situasinya serius. Orang-orang dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Yang Chen sebenarnya telah menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, situasi Zhang Chulong akan lebih dari sekadar memalukan. Namun, meski begitu, masih dapat disimpulkan bahwa Truki Zhang Chulong tidak stabil, dan matanya dipenuhi rasa takut. Meskipun ia masih memiliki beberapa kemampuan bertarung, itu tidak jauh berbeda dengan kekalahan. Melihat pemandangan ini, seluruh penonton terdiam, dan semua orang tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya. Hanya Yang Chen, dengan wajah tanpa ekspresi, menatap Zhang Chulong dan berkata dengan tangan di belakangnya, "Tuan Muda Zhang, apakah Anda ingin terus bertarung?" Zhang Chulong tidak segera menjawab. Dia menelan ludahnya dengan ekspresi ketakutan. Tidak peduli seberapa jelas orang lain melihat situasi, tidak satu pun dari mereka dapat memahami teror yang datang dari Yang Chen dan Zhang Chulong, orang yang terlibat. Dia berani menjamin bahwa serangan tadi hanyalah sebagian dari kemampuan Yang Chen. Meski begitu, menghadapi serangan itu, semua kemampuannya menjadi tidak berguna dan hancur. Hanya dia yang tahu bahwa jika bukan karena belas kasihan Yang Chen pada saat yang genting, situasinya pasti akan jauh lebih buruk sekarang. Meskipun dia masih punya beberapa cara, dia menatap mata Yang Chen yang penuh percaya diri, memikirkan kemampuan Yang Chen tadi, dan sepenuhnya putus asa untuk melanjutkan pertarungan. Dia melihatnya dengan jelas.
Terlepas dari apakah dia percaya atau tidak, dia menyadari kesenjangan antara dirinya dan Yang Chen. Kesenjangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi, baik sekarang maupun di masa depan. Dengan mengingat hal ini, Zhang Chulong menggertakkan giginya dan berkata, "Aku mengaku kalah dan akan menepati janjiku. Aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu dan Saintes lagi." Zhang Chulong tidak mengatakan apa-apa mengenai hal ini. Setelah kalah, dia langsung mengubah kata-katanya. Bahkan ucapannya kepada Jinling Saintes berubah dari Jinling menjadi Saintes, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar telah mengakui kekalahannya. Hal ini membuat Yang Chen mengangguk diam-diam. Jika Zhang Chulong dapat dengan cepat menerima kekalahannya, itu berarti dia memang memiliki potensi untuk berkembang. Di masa depan, dia pasti akan memiliki prospek yang bagus. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Pada saat ini, dia sudah mengharumkan nama dirinya di pertandingan sebelumnya, banyak pasang mata yang memperhatikannya, semua tertuju padanya, tampaknya mereka penasaran, siapakah pemuda yang mampu mengalahkan Zhang Chulong. Fang Hui yang awalnya berencana untuk menonton Yang Chen mempermalukan dirinya sendiri, semakin terlihat penyesalan di matanya. Sekarang dia benar-benar menyesalinya, bagaimana mungkin Sekte Donghuang melepaskan seseorang yang mampu mengalahkan Zhang Chulong, dan menurut orang suci Jinling, orang ini baru berusia 20-an. Jika orang ini bergabung dengan Sekte Donghuang, apa jadinya dia, sebagai pemimpin sekte dengan kekuatan kecil? Hehe, saudara Fang Hui, biarkan saja. Mungkin Tuan Yang Chen akan murah hati dan tidak akan mengambil tindakanmu ke dalam hati. Jangan berpikiran negatif tentang hal-hal seperti itu. Siapa yang memintamu untuk memprovokasi dia? Sekarang kau sudah melakukannya, haha. Awalnya, kau meremehkan Master Yang, tetapi ternyata Master Yang bukanlah seseorang yang bisa kau harapkan untuk dicapai. Banyak orang mulai menertawakan dan menuding Fang Hui. Karena Fang Hui telah memprovokasi Yang Chen, mereka semua secara tidak langsung bermaksud mengisolasi Fang Hui, terlepas dari apakah Yang Chen dapat melihatnya atau tidak. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung Yang Chen karena hubungannya dengan Fang Hui. Mengenai hal ini, Yang Chen tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak menganggap mengalahkan Zhang Chulong sebagai masalah besar. Baginya, lawan seperti Zhang Chulong bukanlah tujuan utamanya. Tuan Muda Yang, selamat atas kemenangan besarmu. Jinling Saintes maju untuk memberi selamat padanya saat ini. Nona Ruan, kau membuatku menggunakan kekuatanku dengan sia-sia, kata Yang Chen tanpa daya. Ruan Jinling terkekeh, Tuan Muda Yang tidak akan menyalahkanku, kan? Tidak masalah. Apa salahnya jika aku menggantikan Nona Ruan sekali saja? Yang Chen tersenyum. Ruan Jinling menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Dia sebenarnya ingin menjelaskan bahwa meskipun Zhang Chulong bertindak, itu adalah dorongannya, tetapi dia tidak bermaksud jahat. Dia tidak pernah mengira Zhang Chulong akan berpikiran sempit. Namun, setelah mendengar kata-kata Yang Chen, dia merasa penjelasannya berlebihan. Hanya dengan satu kalimat, Yang Chen menyentuh keheningan di hatinya. Ruan Jinling penasaran dengan apa yang dipikirkan Yang Chen, tetapi sayangnya, Yang Chen tampaknya benar-benar menganggapnya sebagai teman dan tidak memiliki pikiran yang tidak pantas antara pria dan wanita. Ruan Jinling menghela napas pelan, tidak yakin apakah emosinya baik atau buruk, apakah dia senang atau kecewa, dan berkata, Tuan Muda Yang, sekarang setelah masalah ini berakhir, saya akan mengatur akomodasi untuk Anda dan orang-orang Luo Sengmen. Setelah beberapa hari istirahat, saya akan membawa Anda untuk bertemu dengan pemimpin sekte dan membahas masalah Luo Sengmen menjadi pasukan yang dilindungi di bawah sekte Donghuang kami. Baiklah, terima kasih, Nona Ruan, Yang Chen tersenyum. Efisiensi Ruan Jinling dalam menangani masalah, dikombinasikan dengan statusnya, berarti akomodasi yang ia atur sendiri tentu saja tidak sebanding dengan yang diatur oleh Lin Huan. Orang-orang Luo Sengmen tinggal di akomodasi kelas atas yang disediakan oleh Sekte Donghuang, yang cocok untuk kultivasi dan kehidupan yang damai. Pada saat ini, Yang Chen dan Ruan Jinling berada di halaman, sementara Zhou Qing dan yang lainnya sudah diatur di tempat lain. Melihat lingkungan tempat tinggalnya, Yang Chen melihat negeri dongeng yang berkabut, dengan bunga dan tanaman di mana-mana. Dia merasakan niat Ruan Jinling dan setelah berpikir sejenak, bertanya, Nona Ruan, bolehkah saya bertanya apa sebenarnya topik konferensi diskusi Dao ini?
Mendengar pertanyaan Yang Chen, Ruan Jinling tidak menunjukkan keterkejutan atau niat untuk menyembunyikannya, dan tersenyum, ini bukan masalah rahasia. Bahkan jika tuan muda yang tidak bertanya, Anda akan mengetahuinya nanti. Namun, karena Anda telah bertanya sekarang, tidak ada salahnya untuk memberitahu Anda. Nona Ruan, tolong beritahu saya. Yang Chen penasaran. Sebenarnya, tidak jauh berbeda dari spekulasi semua orang dan informasi yang kami rilis sebelumnya. Konferensi diskusi Dao ini memang tentang Dao, tetapi alasan utamanya agak terkait dengan klan iblis terlarang. Alis Ruan Jinling berkerut dan ekspresinya menjadi serius. Klan iblis terlarang. Yang Chen terkejut, apa sebenarnya yang terjadi? Klan iblis terlarang awalnya memiliki perjanjian yang ditandatangani dengan ras manusia kami, yang menyatakan bahwa kami tidak akan berperang satu sama lain dan mereka akan tetap berada di wilayah mereka. Namun, siapa yang tahu bahwa akhir-akhir ini, klan iblis terlarang semakin merajalela, dan kami bahkan menemukan jejak mereka menyusup ke ras manusia kami. Sayangnya, metode penyembunyian klan iblis terlarang terlalu pintar. Hingga saat ini, kami belum menemukan karakteristik transformasi mereka menjadi manusia dan berbagai spesies lainnya. Hal ini membuat kami ragu untuk berperang atau tidak dengan klan iblis terlarang. Bagaimanapun, klan iblis terlarang telah memperoleh keuntungan dalam berbagai aspek. Jika ras manusia kami tidak membuat pilihan, kami bisa menghadapi masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Mendengar ini, Yang Chen mengusap dagunya. Hal itu hampir sama dengan dugaannya sebelumnya dan informasi yang telah diterimanya. Tampaknya para pemimpin tingkat tinggi ini bukan orang bodoh. Mereka memahami keseriusan situasi. Chapter 1012, siapa yang akan menjadi pemimpin aliansi? Dia telah memperhatikan klan penyihir terlarang sejak awal, tetapi tidak ada yang bisa dia katakan. Terkadang, semakin tinggi posisi seseorang, semakin banyak hal penting yang dapat dikhawatirkan. Jika Anda tidak berada di posisi itu, mengkhawatirkannya tidak ada gunanya karena tidak ada yang akan memperhatikan Anda. Jadi meskipun Yang Chen khawatir, dia harus menyimpan ide ini di dalam hatinya. Sekarang tampaknya klan penyihir terlarang seperti yang dia pikirkan, berniat jahat. Namun, apa sebenarnya yang direncanakan klan penyihir terlarang masih belum diketahui. Yang Chen memikirkannya dan dapat melihat bahwa Jinling Saintes masih belum mengetahui hal ini, jadi dia bertanya, Nona Ruan, saya dapat memahami bagaimana konferensi diskusi Dao berhubungan dengan klan penyihir terlarang. Namun, tujuan utama konferensi ini seharusnya bukan hanya untuk membahas klan iblis. Benarkan? Tentu saja tidak, Tuan Muda Yang. Karena Anda berada di pihak kami dari Sekte Donghuang, saya akan jujur. Situasinya sangat serius saat ini, dan sudah mencapai titik di mana perang bisa pecah kapan saja, jawab Jinling Saintes. Apakah ini serius? Mata Yang Chen membelalak. Awalnya dia mengira bahwa kedua belah pihak hanya menonton dan menunggu, dan konferensi diskusi Dao hanyalah persiapan. Dia tidak menyangka akan seserius ini. Jika perang benar-benar bisa pecah kapan saja, maka situasinya akan luar biasa. Ya, tidak ada yang menyangka hal-hal akan meningkat secepat ini. Memang, ada pepatah yang mengatakan bahwa mereka yang bukan bagian dari klan kita akan memiliki niat yang berbeda. Taring ganas klan penyihir terlarang telah terekspos kepada kita, tetapi kita terlalu baik hati dan tidak memotongnya sampai ke akar-akarnya. Inilah yang menyebabkan bencana ini. Konferensi diskusi Dao kali ini juga melibatkan masalah memilih sisi, Jinling Saintes tidak menyembunyikan informasi apapun. Yang Chen bingung, memilih sisi. Ya, mudah untuk berperang melawan klan penyihir terlarang. Namun, kekuatan manusia sulit untuk disatukan. Sebenarnya, tidak sulit untuk mengumpulkan berbagai kekuatan dan membentuk aliansi. Namun, bagian yang sulit adalah menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin aliansi. Ini masalah besar, jika tidak ada pemimpin aliansi yang diterima semua orang dengan sepenuh hati, membentuk aliansi hanya akan membuang-buang waktu. Lalu, bagaimana kita akan melawan klan penyihir terlarang? Orang suci Jinling menggelengkan kepalanya, Sekte Donghuang, cabang pembasmi iblis, dan Sekte Huangdao semuanya ingin menjadi pemimpin aliansi, tetapi tidak ada satu pun dari kami yang menerima satu sama lain, jadi itulah sebabnya konferensi diskusi Dao diadakan. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana dengan keluarga Bai? Yang Chen tidak menyelesaikan kalimatnya,
tetapi maksudnya sudah jelas. Keluarga Bai adalah kekuatan terkuat di seluruh 42 wilayah barat. 3 faksi utama Sekte Donghuang masih kurang. Jika keluarga Bai saja belum bersuara, percuma saja 3 faksi utama berebut kepemimpinan, kan? Saya mengerti apa yang dimaksud Tuan Muda Yang. Saya mengunjungi keluarga Bai beberapa waktu lalu, dan mereka menjelaskan bahwa mereka bersedia memberikan dukungan penuh, tetapi mereka tidak akan menjadi pemimpin. Mereka akan membantu karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang klan penyihir terlarang seperti 3 fraksi besar. Jadi, bahkan jika mereka menjadi pemimpin, itu tidak akan berarti apa-apa. Jinling Saintes tahu apa yang dimaksud Yang Chen dan mengedipkan matanya yang besar. Yang Chen mengusap alisnya dan tertawa, Nona Ruan, bahkan jika keluarga Bai tidak menjadi pemimpin aliansi, mereka tidak akan memiliki pendirian tentang masalah ini, kan? Dia tidak percaya keluarga Bai tidak akan mengatakan apapun tentang ini. Ruan Jinling mengerutkan bibirnya, Tuan Muda Yang, Anda orang yang cerdas. Meskipun keluarga Bai tidak berencana menjadi pemimpin dalam perang ini, posisi mereka sangat jelas. Mereka sama sekali tidak akan membiarkan cabang pembasmi iblis memimpin. Jadi, keluarga Bai akan mendukung Sekte Donghuang atau Sekte Huangdao kita tanpa syarat. Namun, saat ini, niat keluarga Bai tidak jelas. Saya tidak tahu apakah mereka akan mendukung Sekte Donghuang atau Sekte Huangdao kita. Ini juga menjadi perhatian utamanya, karena dukungan keluarga Bai sangat penting. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk dan tidak terkejut. Permusuhan antara keluarga Bai dan cabang pembasmi iblis cukup signifikan, karena semua orang tahu bahwa cabang pembasmi iblis ingin menjadi independen. Wanita suci Jinling menghela napas, jadi, sekarang, jika Sekte Donghuang kita ingin menjadi pemimpin aliansi dalam perang ini dan mendapatkan keuntungan yang paling signifikan, semuanya tergantung pada 2 hal. Satu adalah pendapat keluarga Bai, dan yang lainnya adalah konferensi diskusi Dao. Yang Chen tidak sepenuhnya setuju dengan tindakan 3 fraksi besar. Klan penyihir terlarang sudah menindas mereka, namun orang-orang ini masih mempertimbangkan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, ini juga tidak dapat dihindari. Jika pemimpin aliansi tidak dipilih, pasukan manusia mungkin tidak akan dapat tenang. Yang Chen mengusap dagunya dan berkata, saya mengerti dukungan keluarga Bai, tetapi arti sebenarnya dari konferensi diskusi Dao adalah konferensi diskusi Dao, secara sederhana, adalah untuk mengumpulkan semua kekuatan dan menyatukan mereka. Tentu saja, itu hanya satu aspek. Yang terpenting adalah membiarkan berbagai kekuatan mengekspresikan pendirian mereka dan memilih salah satu dari 3 fraksi besar kita yang lebih cocok untuk menjadi pemimpin aliansi. Begitu hasil pemungutan suara keluar, fraksi yang dipilih harus bersaing untuk itu. Hanya ketika mereka memenangkan hati semua orang, fraksi yang menang akan memangku posisi pemimpin aliansi. Tentu saja, ini hanya posisi pemimpin aliansi nominal. Jika mereka juga mendapatkan dukungan keluarga Bai, posisi itu akan aman. Inilah sebabnya saya mengatakan dukungan keluarga Bai dan konferensi diskusi Dao sangat diperlukan. Jinling Saintes menjelaskan dengan lembut, matanya yang cerah tidak pernah meninggalkan Yang Chen. Yang Chen sangat cerdas dan, dikombinasikan dengan apa yang dikatakan oleh Jinling Saintes, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, kompetisi ini pasti sangat rumit. Tuan Yang, kami akan membutuhkan bantuanmu selama kompetisi. Ruan Jinling tersenyum. Kompetisi ini memang akan sangat rumit. Jika Tuan Muda yang dapat membantu Sekte Donghuang kami mendapatkan keuntungan, Sekte kami tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Yang Chen adalah orang yang cerdas. Setelah mendengar ini, dia tahu ide umumnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, alasan utama Lady Ruan mengundangku dengan begitu hangat sebagian besar karena ini, kan? Ruan Jinling merasa sedikit malu dan tidak bisa menahan diri untuk membela diri, Tuan Muda Yang, jangan salah paham. Awalnya, saya memang punya pikiran ini, tetapi sekarang saya benar-benar menganggap Anda sebagai teman. Yang Chen tidak menunjukkan kemarahan. Siapa yang tidak pernah diperalat oleh seseorang? Itu hal yang wajar. Saya mengerti, Nona Ruan. Jangan khawatir. Karena saya telah berjanji untuk menjadi sekte cabang Sekte Donghuang, saya tidak akan mengingkari janji saya. Dalam hal ini, posisi saya adalah mendukung Sekte Donghuang. Kata Yang Chen tegas. Mendengar perkataan Yang Chen,
Ruan Jinling akhirnya merasa lega. Ia berkata, "Kalau begitu, Tuan Muda Yang, silakan tinggal di sini selama beberapa hari. Saya akan pergi sekarang dan kembali lagi nanti untuk menemui Anda agar kita bisa bertemu dengan pemimpin sekte kita." "Saya mengerti." Yang Chen mengangguk dan melihat Ruan Jinling pergi. Setelah Ruan Jinling benar-benar pergi, Yang Chen mengernyitkan dahinya dan mengingat kembali kata-katanya, lalu tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Kekuatan utama masih belum menemukan berbagai karakteristik penyamaran klan penyihir terlarang. Yang Chen merasa ini agak lucu dan menyedihkan. Itu karena dia sangat jelas tentang aspek situasi ini. Bab 1013 Apa hubunganmu dengan Yang Chen? Dia juga anggota ras manusia, dan pendiriannya teguh ketika menghadapi masalah besar seperti melawan klan pengusir iblis. Oleh karena itu, dengan informasi yang saat ini berada di bawah kendalinya, itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Aspek yang paling mengkhawatirkan dari klan pengusir iblis sekarang adalah jumlah mata-mata yang mereka tempatkan di antara manusia dan jumlah pasukan yang mereka kerahkan, yang sama sekali tidak diketahui. Ini karena manusia tidak tahu apa-apa tentang taktik penyamaran klan pengusir iblis. Bahkan jika mereka ingin menyelidikinya, mereka tidak dapat menemukan apapun, jadi manusia tidak punya pilihan selain bersiap untuk perang kapan saja. Akan tetapi, ini sudah merupakan pilihan terakhir, karena berperang dengan masalah internal dan eksternal tidak akan memberikan manfaat bagi umat manusia secara keseluruhan. Tetapi bagaimana cara mengungkapkannya kepada orang lain merupakan kekhawatiran Yang Chen. Lupakan saja, aku akan menyimpan pikiran ini untuk diriku sendiri untuk saat ini. Jika Sekte Donghuang benar-benar menjadi pemimpin aliansi, aku akan sangat senang. Setidaknya aku tidak akan memiliki kekhawatiran lain ketika aku mengungkapkan informasi ini. Namun, jika dua faksi lainnya menjadi pemimpin aliansi, segalanya akan sulit bagiku, Yang Chen mendesah. Selanjutnya, dia merapikan kediamannya dan tinggal selama beberapa hari lagi. 5 hari kemudian, gadis suci Jinling datang lagi. Merasakan kedatangan gadis suci Jinling, Yang Chen langsung keluar dan berkata, "Nona Ruan. Tuan Muda Yang, pemimpin sekte telah setuju untuk bertemu dengan Anda. Silakan ikut dengan saya," kata Ruan Jinling sambil tersenyum. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk, mengetahui bahwa ini adalah langkah yang tak terelakkan, dan mengikutinya untuk menemui pemimpin sekte Donghuang. Dalam sekejap mata, gadis suci Jinling telah membawa Yang Chen ke depan aula besar. Aula ini seluruhnya terbuat dari emas, dan plakat di atasnya bertuliskan Fei Shuang. Di atasnya terukir patung naga dan harimau, bahkan dari kejauhan, orang bisa merasakan aura menakjubkan yang terpancar dari seluruh aula. Ini adalah aula Fei Shuang, tempat pemimpin sekte kami beristirahat dan berkultivasi setiap hari, gadis suci Jinling memperkenalkan. Yang Chen mengangguk. Pada saat itulah dia merasakan aura yang sangat kuat tiba-tiba datang dari dalam aula Fei Shuang. Aura ini berubah menjadi angin dingin, seperti bilah pedang yang berputar ke arahnya. Melihat ini, Yang Chen sedikit menegang, dan langsung melindungi tubuhnya dengan ki sejatinya, dengan tenang membela diri. Dia tahu bahwa orang di dalam aula Fei Shuang sedang mengujinya, tetapi masih agak sulit untuk menahannya dengan aura seperti itu. Lagi pula, bahkan ketika dia berada di alam bela diri sejati, dia bisa menahan tekanan aura dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sampai batas tertentu. Sekarang setelah dia mencapai alam bela diri bumi dan kekuatannya telah meningkat pesat, itu bahkan tidak menjadi masalah lagi ketika menghadapi tekanan aura dari pembangkit tenaga listrik non-tingkat kaisar. "Tuan Muda Yang, ada apa?" Gadis suci Jinling tidak merasakan aura yang datang dari aula Fei Shuang, dan bertanya setelah melihat perubahan Yang Chen. Yang Chen sudah kembali ke keadaan awalnya, dan berkata, "Tidak apa-apa, Nona Ruan, ayo masuk." Baiklah. Ruan Jinling tidak banyak berpikir dan masuk bersama Yang Chen. Saat mereka memasuki aula Fei Shuang, Yang Chen melihat seorang pria parubaya duduk di sana. Pria itu mengenakan topi ungu di kepalanya dan mengenakan pakaian ungu mewah, yang menandakan kebangsawanan dan status. Auranya sedikit terpancar, dan Yang Chen dengan hati-hati mengamati bahwa ia telah mencapai puncak alam bela diri surga. Tidak, lebih tepatnya, puncak alam bela diri surga sulit ditentukan. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Agung. Jika Yang Chen tidak bisa menebak identitas orang ini, itu akan menjadi lelucon.
Saya memberi hormat kepada senior, kata Yang Chen tanpa menunggu gadis suci Jinling memperkenalkannya. Gadis suci Jinling tersenyum dan berkata, "Tuan muda Yang, ini adalah pemimpin sekte Donghuang kami, Yesu." "Master sekte Ye," kata Yang Chen buru-buru. Baru pada saat itulah Yesu menatap Yang Chen, tatapan matanya dalam dan tak terduga bagaikan bintang, menatap tajam pada Yang Chen untuk melihat dengan jelas lalu menghakiminya. Ya, dia sedang menilai orang macam apa Yang Chen. Yang Chen tidak berbicara, menjaga napasnya tetap stabil, dan membiarkan Yesu melihat bahwa dia adalah orang biasa. Gadis suci Jinling juga gugup, karena bagaimanapun juga, Yang Chen adalah orang yang dia perkenalkan. Setelah mengamati Yang Chen beberapa saat, Yesu mengusap alisnya dan merasa sangat tertarik. Sebagai seseorang yang telah melihat banyak orang, dia biasanya dapat menilai seseorang hanya dari penampilannya. Namun, ketika dia melihat Yang Chen, dia hanya melihat puncak gunung es, dan tidak dapat melihat apapun yang berasal darinya. Yesu merasa tertarik dan berkata, "Jadi, kamu adalah Yang Silin?" "Memang, akulah juniornya," jawab Yang Chen. Yesu berkata dengan malas, "Yang Silin, kamu telah mencapai tingkat kultivasi seni bela diri seperti itu di usia muda 21 tahun. Sungguh luar biasa. Aku khawatir tidak ada seorang pun di 42 wilayah barat yang dapat dibandingkan denganmu. Sebelum kamu, aku hanya pernah mendengar tentang Yang Chen dari 36 wilayah timur yang memiliki tingkat keterampilan sepertimu. Apakah ada hubungan di antara kalian berdua?" Mendengar ini, Yang Chen menyipitkan matanya sedikit tetapi segera kembali tenang. Pergerakannya tadi sulit dideteksi, dan Yesu tidak menilai apapun darinya. Dia mengerti bahwa Yesus sedang mengujinya, yang merupakan hal yang wajar, karena siapapun akan penasaran tentang hubungan antara dia dan Yang Chen, yang memiliki nama keluarga yang sama dan bakat yang luar biasa. Kuncinya adalah untuk melihat apakah orang ini memiliki niat jahat atau tidak. Yesus tidak punya niat jahat, tetapi Yang Chen juga tidak berniat menjelaskan, bukan karena dia tidak mempercayai Yesus, tetapi karena dia tidak bisa mempercayai siapapun saat ini. Yang Chen, Master Sekte Ye, bisakah kau memberitahuku siapa Yang Chen? Yang Chen berkedip, dan berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat jawaban Yang Chen, Yesus berhenti menebak. Kata-katanya tampak lugas, tetapi sebenarnya, dia telah membuat jebakan bahasa. Dia tidak menyebutkan apa yang telah dilakukan Yang Chen dalam pidatonya. Jika reaksinya terlalu kuat, pasti ada yang salah. Pasukan kecil dari 42 wilayah barat tidak akan mampu bergegas ke alam rahasia Qi Ungu sebelum dia dan mengetahui tentang kegiatan Yang Chen. Juga tidak cukup untuk membuat semua orang di 42 wilayah barat mengetahuinya. Kemungkinan besar, pihak lain tidak mengetahuinya. Jadi, kinerja Yang Chen sangat masuk akal. Sayang sekali, aku benar-benar ingin bertemu orang menarik itu jika dia adalah Yang Chen. Yesu mengusap alisnya. Dia tidak peduli dengan harta yang dimiliki Yang Chen, tetapi dia penasaran dengan orang yang berhasil bertahan hidup di tengah kejaran banyak faksi kuat. Tentu saja, memiliki Yang Silin sekarang juga bagus. Namun, sungguh menyebalkan bahwa semua orang berbakat ini memiliki nama keluarga yang, bab 1014 menjadi hampir setengah dari orang-orang sekte Donghuang. Ketika Yang Chen melihat bahwa Yesu benar-benar mempercayainya, dia menghela napas lega di dalam hatinya. Hanya melalui pemikiran cepat dia menemukan ide itu, karena secara teoritis, tidak ada cara bagi Yesu untuk mengetahui kebenaran tentang Yang Chen. Untungnya usiaku selalu menjadi misteri ketika aku berada di 36 wilayah timur, tidak ada informasi konklusif yang tersedia. Kalau tidak, akan lebih merepotkan lagi. Yang Chen berpikir dalam hati. Pada saat ini, tatapan Yesus sekali lagi terfokus pada Yang Chen. Yang Chen segera menjadi lebih serius. Yang Silin, Jinling sangat memujimu. Dia bilang kau telah melewati lapisan ke-20 menara ujian dan memiliki bakat yang luar biasa. Bahkan jenius nomor 1 dari 36 wilayah timur, Yang Chen, tidak sebanding denganmu. Awalnya aku pikir akan sulit menemukan seseorang di 42 wilayah barat yang dapat bersaing dengannya, tetapi tampaknya aku hanya bersikap bodoh. Kata Yesu. Yang Chen dengan cepat menjawab, Anda menyanjung saya, Master Sekte Ye. Hehe, aku akan menjadi hakim apakah aku menyanjungmu atau tidak. Yang Silin, jika kamu ingin bergabung dengan Sekte Donghuang sekarang,
aku akan menerimamu tanpa berpikir dua kali. Dengan bakatmu, aku akan menyetujui apapun yang ingin kamu lakukan atau posisi apapun yang kamu inginkan di Sekte Donghuang. Sayangnya, kamu tidak bergabung dengan Sekte Donghuang secara langsung, tetapi sebagai sekte cabang. Oleh karena itu, kamu harus menunjukkan nilaimu, tunjukkan padaku sesuatu yang, bahkan dengan sekelompok beban, masih akan membuat hatiku tergerak. Yesu berkata perlahan. Ruan Jinling tidak dapat menahan perasaan terkejut saat dia melihat Yesu, ingin mengatakan sesuatu. Yesu memberi isyarat padanya untuk tidak menyela. Ruan Jinling merasa agak cemas, tetapi melihat tindakan Yesu, dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk bertanya. Awalnya, Yesu memang berencana untuk langsung menerima bakat seperti Yang Chen. Akan bodoh jika tidak melakukannya. Namun, setelah memikirkannya, dia berubah pikiran. Adapun Yang Chen, dia tetap acuh tak acuh, Master Sekte Ye, katakan saja apa yang perlu aku lakukan. Baiklah, Yang Silin, kau baru saja mendapatkan lebih banyak penghargaan dariku. Aku tidak akan mempersulitmu. Aku akan menekan 99% kekuatanku dan melancarkan satu serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini memiliki kekuatan untuk meruntuhkan puncak alam bela diri bumi. Jika kau dapat menahannya, tidak peduli metode apa yang kau gunakan atau apapun hasilnya, aku akan menerimamu di Sekte Donghuang. Kata Yesu. Mendengar ini, hati Yang Chen yang tenang tak dapat menahan diri untuk tidak tergerak. Kekuatan Yesu benar-benar tak terduga. Bahkan setelah menahan 99% kekuatannya, dia masih bisa melancarkan serangan telapak tangan pada level puncak alam bela diri bumi. Ruan Jinling menjadi bingung, Master Sekte, ini tidak akan berhasil. Tuan muda yang hanya berada di alam bela diri bumi tingkat kedua. Bagaimana dia bisa menahan serangan telapak tanganmu di puncak alam bela diri bumi? Aku tahu apa yang kulakukan. Jawab Yesu. Yang Silin, apa pendapatmu? Metode apapun diperbolehkan. Yang Chen berkedip. Cara apapun diperbolehkan. Yesu menatap Yang Chen dan tersenyum tipis. Mungkinkah anak ini benar-benar punya cara? Yang Chen menyeringai dan berkata, baiklah, senior, silakan. Yesu menyadari respons Yang Chen dan memperingatkan, si kecil, aku akan segera bertindak. Tetaplah fokus. Begitu dia selesai berbicara, Yesu menyerang dengan telapak tangannya. Serangan itu menghasilkan 3 bayangan telapak tangan hantu berturut-turut, masing-masing tampak senjata yang lain dan diselimuti cahaya keemasan yang mendominasi, memancarkan kekuatan absolut. Mengesankan. Yang Chen merasakan kekuatan itu mengalir ke arahnya dan detak jantungnya perlahan bertambah cepat. Dia pernah mengalami jurus dari seorang pendekar alam bela diri surgawi setengah langkah sebelumnya, tetapi kekuatan telapak tangan Yesu yang ditekan tidak jauh berbeda dengan seorang pendekar alam bela diri surgawi setengah langkah. Namun, Yang Chen tetap tenang. Menghadapi telapak tangan ini, dia tidak ragu untuk mengeluarkan labu bintang 9. Begitu labu itu muncul, Yang Chen tiba-tiba mencabut gabusnya, dan kekuatan luar biasa melonjak keluar dari labu itu, langsung menyerap 3 jejak telapak tangan yang dipenuhi cahaya keemasan. Melihat ini, Yesu yang sangat penasaran tentang bagaimana Yang Chen akan menahan serangan itu, tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Sungguh harta karun yang luar biasa. Seru Yesu. Yang Chen tampak agak canggung dan bertanya, jadi, Master Sekte Ye, apakah Anda puas dengan hasil saya? Sebenarnya, dia punya cara lain untuk menahan serangan telapak tangan itu, tetapi dia tidak menggunakannya. Karena setiap cara lain akan mengharuskannya menggunakan seluruh kekuatannya, jadi tentu saja, labu bintang 9 adalah pilihan yang lebih nyaman. Setelah merenung sejenak, Yesu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, bagus, itu luar biasa, nak. Aku sangat puas dengan jawabanmu. Mulai sekarang, gerbang Luosheng akan menjadi sekte cabang dari Sekte Donghuang. Terlepas dari apakah kau tetap menjadi pemimpin sekte gerbang Luosheng atau tidak, Sekte Donghuang akan melindungi gerbang Luosheng. Yang Chen mendapatkan apa yang diinginkannya dan segera mengucapkan terima kasih, Master Sekte Ye. Baiklah, Yang Silin, kamu bisa pergi sekarang, kata Yesu. Ya, Yang Chen menuruti perintah itu dan pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Melihat Yang Chen pergi, Yesu kemudian membiarkan sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan rasa geli dan puas.
Ruan Jinling bingung dan bertanya, Master Sekte, apa maksudmu tadi? Bukankah kau akan langsung menerima dia dan gerbang Luosheng? Mengapa kau memberinya tugas yang begitu sulit? Untungnya, dia mampu bertahan, jika tidak, bukankah serangan telapak tanganmu akan membunuhnya? Apa, kamu jadi khawatir? Yesu tertawa. Wajah Ruan Jinling memerah, seolah-olah dia telah tertangkap basah. Dia dengan cepat menjelaskan, Master Sekte, bukan itu yang saya maksud. Hehe, Jinling, sepertinya kamu cukup tertarik pada anak ini. Haha, jika memang begitu, apa yang aku lakukan tadi tidak sepenuhnya tidak berarti, kata Yesu ringan. Ruan Jinling bahkan lebih bingung, Master Sekte, apa maksudmu? Saya tidak pernah bermaksud membunuh anak itu. Jika dia tidak bisa menahan serangan itu, saya akan berhenti dan tidak akan menyakitinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, terlepas dari hasilnya, saya akan menerimanya. Yang benar-benar ingin saya uji bukanlah apakah dia memenuhi syarat untuk memimpin gerbang Luosheng sebagai sekte cabang sekte Donghuang. Yesu menjelaskan. Lalu apa maksudmu dengan itu? Ruan Jinling menjadi semakin bingung. Kata-kata itu hanya untuk menutupinya. Aku ingin menguji apakah dia memiliki nilai yang lebih besar, seperti posisi apa yang bisa dia pegang di sekte Donghuang di masa depan. Jika dia bisa bertahan melawan setengah dari seranganku, aku bahkan akan mempertimbangkan untuk membimbingnya secara pribadi. Sekarang dia telah menahan semuanya, tes-tes. Yesu melanjutkan. Yesu lalu berkata, Jinling, tidakkah menurutmu dia cocok untukmu? Sekte, Master Sekte, apa yang sedang kamu bicarakan? Wajah Ruan Jinling memerah, jelas memahami niat Yesu. Meskipun anak ini telah menjadi sekte cabang, dia sebenarnya bukan bagian dari sekte Donghuang, gumam Yesu, jadi, akan lebih baik jika dia bisa lebih dekat dengan sekte Donghuang.